Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Mataram beserta Ibu Sekretaris, yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Kasih Kesiswaan bidang pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau di sini beliau atasan saya, tapi kalau di kantor beliau bawahan saya. Ya. Karena saya mengundang beliau untuk menghadiri kegiatan kita. Beliau adalah kasih saya di kantor, tetapi di sini status saya kepala sekolah, ya berarti atasan saya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu guru, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahim, berkumpul di tempat ini, di Aula SMA Negeri 1 Mataram, dalam rangka kegiatan Semesta Spiritual Camp untuk tahun ajaran 2024-2025. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan, kenapa istilah ini kita gunakan spiritual camp? Kenapa misalnya tidak kita katakan ya kegiatan berselawat atau kegiatan ya yang misalnya di tempat lain itu membaca khutbah dan lain sebagainya? Karena istilah spiritual camp ini dilaksanakan mohon maaf tadi karena ada asal. Kenapa kita menggunakan istilah spiritual camp ini? Karena kita gunakan untuk semua agama, bukan hanya untuk agama Islam, bukan hanya untuk agama Kristen atau Hindu Buddha saja, tetapi semua agama ya secara umum kita istilahkan dengan spiritual. Bahasa spiritual itu ya bahasa umum. Ya kalau Muslim misalnya tadi saya katakan kita berzikir, kita berselawat, tapi di agama lain tidak mengenal istilah zikir dan selawat, mungkin ada istilah-istilah yang lain. Nah, oleh karena itu dengan kita melaksanakan spiritual camp ini, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini, anak-anak SMA 1 Mataram ini, karakter keagamaannya, tentang agamanya, tentang keyakinannya meningkat, sehingga ya apa yang menjadi keyakinan kita masing-masing, baik di Islam, di Hindu, di Kristen, di Katolik maupun di Buddha, yang ada anak-anak kita itu kan itu kalau itu kayaknya tidak ada di SMA 1 Mataram ini ya, yang ada itu seperti itu. Dan mudah-mudahan keyakinan masing-masing kita itu meningkat. Kalau sudah meningkat, maka tidak akan ada terjadi hal-hal yang sifatnya negatif.
antara sesama agama, antara agama gitu dan seterusnya. Nah, kita ini keluarga besar SMA Negeri 1 Mataram. Kalau ada yang tersakiti, kita juga ikut sakit. Ada yang menyakiti, kita juga ikut susah melihat orang menyakiti teman-temannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi istilah ini kita gunakan. Kemudian perlu kami laporkan kepada komite bahwa di samping kita melaksanakan spiritual camp kurang lebih nanti waktunya kalau tidak salah mulai besok Pak Ketua, hari Kamis sampai dengan hari Minggu, dan bermalam di masing-masing tempat ibadah ya, yang Islam menginap di sekolah ya, kemudian yang Hindu menginap di pura ya nanti, kemudian yang Kristen nginep di gereja yang di Jalan Bung Karno kalau tidak saya lihat undangannya, kemudian yang Buddha juga nginep nanti di tempat ibadahnya selama sampai dengan hari Minggu. Hari Minggu itu nanti anak-anak kita ini akan berkunjung ke pantai asuhan ya, itu kan kalau saya lihat programnya, berkunjung ke pantai asuhan. Nah, mungkin untuk berbagi kepada sesama umat sehingga nanti ya kepedulian sosial kita makin lama makin baik atau meningkat. Di samping pelaksanaan spiritual camp ini, kita juga akan melaksanakan deklarasi ya, anti bullying, anti narkoba, dan anti judi online. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena yang menjadi musuh kita sekarang ini ya seperti ini ya, bullying musuh kita, narkoba, dan judi online. Lebih-lebih judi online ini tidak ada tempat, tidak menjadi tempat kita untuk berjudi online. Walaupun mungkin sekarang misalnya kita berkumpul di sini, kalau adik-adik atau anak-anakku megang HP kemudian asik lihat HP-nya saja, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh nanti penceramah atau yang lainnya, berarti kemungkinan itu sedang berjudi bisa terjadi. Ya karena judi online. Dan itu tidak menutup kemungkinan apakah nanti orangnya orang alim, apakah anak muda, apakah anak tua atau orang tua, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kalau dilihat data untuk judi online, yang paling tinggi persentase penduduknya melakukan judi online itu Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.